Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu, ini materi pertemuan kita yang kedua sesuai dengan kontrak perkuliahan pada kuliah perdana minggu kemarin. Itu saya lihat banyak yang terkendala kalau kita menggunakan aplikasi via Zoom gitu, baik itu terkendala masalah jaringan ataupun kuota. Nah, jadi saya buat materi ini supaya Bapak Ibu juga tetap dalam perkuliahan yang aktif meskipun dalam suasana pandemi ini. Silahkan lihat slide-nya. Namun kalau ada yang mau didiskusikan atau pertanyaan, silahkan di WA Group. Terima kasih. Pada semester sebelumnya itu teman-teman mengontrak mata kuliah hukum perdata. Nah, sementara sekarang ini pada semester ganjil ini mengontrak mata kuliah hukum acara perdata. Apa bedanya? Hukum acara perdata ini adalah hukum material gitu, hukum yang mengenai substansi. Sementara hukum acara perdata adalah hukum formil. Bagaimana caranya hukum material itu yang berisi perangkat peraturan yang dituangkan dalam hukum perdata itu dapat terlaksana dalam beracara di lapangan. Nah, bagaimana proses penuntutannya, bagaimana proses pemeriksaan sampai proses keadilan itu teknisnya diatur di dalam hukum acara perdata. Nah, ada juga hukum acara pidana. Ini persamaannya sama-sama hukum acara yang mengatur tentang bagaimana penegakan hukum yang diatur oleh material, namun substansinya berbeda, pidana dan perdatanya. Nah, jadi hukum perdata merupakan hukum material, sedangkan hukum acara perdata adalah hukum formil gitu. Material berarti isi, material berarti substansi yang diatur di dalam kitab undang-undang hukum perdata. Sementara formil bagaimana penegakannya. Hukum dia disebut juga dengan hukum acara perdata. Nah, di dalam hukum acara pidana itu kita mengenal adanya pra-peradilan, sementara di dalam hukum perdata itu tidak ada pra-peradilan, hanya mengatur bagaimana teknis di dalam penegakan hukum acaranya. Sementara hukum pidana diatur di dalam kitab undang-undang KUHP, kitab undang-undang hukum acara pidana. Sementara kalau perdata itu teknisnya bagaimana penuntutan, bagaimana pemeriksaan, mengadili, itu diatur di dalam kitab undang-undang hukum perdata. Kemudian apa tujuan adanya mekanisme hukum acara perdata gitu. Nah, jadi di dalam proses pemeriksaan, di dalam proses pelaporan misalnya, terkadang terjadi adanya kesenjangan antara dasar gitu, apa yang diatur undang-undang dan apa yang terjadi di lapangan, bagaimana penegakannya. Nah, jadi mekanisme dari hukum acara perdata tersebut diatur di dalam kitab undang-undang hukum perdata. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang ingin beracara di peradilan agar mekanismenya sesuai dengan yang diamanahkan oleh konstitusi kita, guna untuk tidak terjadinya Eigenrechten gitu, tidak terjadinya main hakim sendiri di tengah-tengah masyarakat. Nah, terkadang masyarakat yang awam itu dipersulit untuk penegakan hukumnya. Adapun sumber daripada hukum acara perdata ini adalah Burgerlijk Wetboek yang biasa kita kenal dengan kitab undang-undang hukum perdata. Namun tidak serta-merta bahwa satu-satunya sumber untuk hukum acara perdata adalah BW gitu, karena di beberapa undang-undang tertentu juga mengatur tentang teknis bagaimana pelaksanaan dan penegakan hukum acara ini. Nah, seperti ini Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 tentang tahun 1989 tentang kepailitan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, dan juga selain ada undang-undang yang juga mengatur teknis bagaimana pelaksanaan atau penegakan hukum formil ini, ada juga doktrin ataupun perjanjian internasional dan sebagainya sebagai sumber hukum juga. Baik, selanjutnya ini ada
asas-asas di dalam hukum perdata. Nah, jadi di dalam hukum acara perdata itu terdapat beberapa asas gitu. Asas merupakan prinsip-prinsip yang digunakan di dalam hukum acara perdata. Nah, di sini ada asasnya, yaitu pertama, hakim bersifat menunggu. Nah, dalam hukum acara perdata, hakim hanya bersifat menunggu perkara yang digugat atau diperkarakan oleh seorang yang merasa dirinya ingin mendapatkan keadilan gitu. Nah, jadi perilaku hakim hanya bersifat menunggu, artinya hakim ini tidak akan memperluas perkara sepanjang itu tidak dituntut oleh penggugat gitu. Nah, kemudian hakim bersifat pasif hampir sama. Sifat hakim itu hanya mengkaji ataupun memutus persoalan yang disengketakan. Kemudian sifat terbukanya persidangan. Di dalam hukum acara perdata itu biasanya bersifat terbuka untuk umum. Namun ada beberapa perkara ataupun kasus yang sifatnya tertutup, misalnya persoalan tentang kasus tentang asusila segala macam, guna untuk menjaga nama baik dari korban gitu. Nah, sifat terbuka dan tertutup persidangan ini juga merupakan asas-asas dari hukum acara perdata. Kemudian mendengar kedua belah pihak. Nah, hakim di sini bersifat netral. Asasnya hakim itu mendengar dari pihak yang merasa bersalah, merasa ingin mendapatkan kepastian hukum, mendapatkan keadilan, baik pun pihak yang merasa dan diduga menjadi tersangka ataupun terdakwa. Nah, keputusannya itu harus disertai oleh alasan-alasan dalam menjatuhkan. Nah, dalam menjatuhkan sebuah putusan, hakim harus disertai pertimbangan-pertimbangan yang memang sudah dikaji sebelumnya dalam untuk mencapai keputusan yang baik dan adil. Nah, kemudian beracara dikenakan biaya. Ini diatur dalam hukum acara perdata, kemudian dalam kekuasaan kehakiman.